bulan puasa ya. Moga-moga penuh hikmah dan berkah. Penuntut umum siap ya? Terdakwa sudah ada di ruang sidang? Kami sudah siap memenuhi. Terdakwa sudah ada di ruang sidang, baik. Penasihat hukum sudah ada. Persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 34 Khusus KPK 2025 PN Jakarta Pusat
atas nama terdakwa Thomas Tri Kasinemo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum menghadirkan terdakwa. Untuk terdakwa Thomas Tri Kasinemo sudah mulai depan. Silakan. Baik, saudara Thomas Tri Kasinemo sehat hari ini ya? Perkara saudara kembali dilanjutkan hari ini dengan agenda kesempatan penuntut umum mengajukan tanggapan atau pendapat terhadap eksepsi dari tim penasihat hukum ya. Sudah siap? Kami sudah siap atas tanggapan. Sudah siap. Demikian saudara terdakwa juga cukup untuk didengarkan ya pendapat dari penuntut umum. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan pendapat penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum nomor register perkara PDS 06-F-10-T1-10-2-2025 atas nama terdakwa Thomas Tri Kasinemo. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati, segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya kepadanya yang kami memuji dan memohon pertolongan sehingga sampai saat ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan untuk hadir di persidangan yang terhormat ini untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada terdakwa dan penasihat hukum yang telah menyampaikan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan kami. Memenuhi agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, maka pada kesempatan ini kami penuntut umum akan menyampaikan pendapat atas keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum yang dibacakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Setelah kami pelajari dengan sesama materi eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum atau terdakwa Thomas Tri Kasinemo, kami penuntut umum menolak seluruh dalil keberatan yang disampaikan karena secara substansi materi nota keberatan tersebut telah masuk dalam itu pokok perkara. Namun kami penuntut umum akan memberikan pendapat atas nota keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum yang tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, dapat dipahami bahwa materi atau pokok keberatan eksepsi telah ditentukan secara limitatif meliputi 3 hal, yaitu tentang 1. Kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara. 2. Dakwaan tidak dapat diterima, surat dakwaan harus dibatalkan sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 04 tentang pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993. Syarat menteri surat dakwaan diikuti: A. Uraian secara cermat, B. Uraian secara jelas, C. Uraian secara lengkap. Yang berarti surat dakwaan itu memuat unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus tertulis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya penuntut umum akan memberikan pendapat atas dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya sebagai berikut. A. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo, eksepsi kompetensi absolut. Tanggapan penuntut umum. Penuntut umum berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 147 junto pasal 152 ayat 1 KUHP yang pada intinya dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara akuo termasuk kewenangan yang ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang memidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk telah menetapkan hari sidang. Bahwa berdasarkan tentang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 34-PPK/TPK/2025/PN JKT-PST tanggal 27 Februari, pengadilan pun sependapat dengan penuntut umum bahwa kewenangan absolut perkara akuo merupakan kewenangan pengadilan tipikor. Oleh karena perkara ini merupakan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penuntut umum menyusun surat dakwaan serta melimpah perkara dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi yang menyatakan bahwa perkara akuo masuk tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dalam
telah melingkup hukum perdagangan dan pangan yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidananya, sehingga pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aku. Penuntut umum berpendapat berdasarkan asas hukum sistematik spesialis atau kekhususan yang sistematik, apabila terdapat beberapa ketentuan khusus dalam beberapa undang-undang, maka dapat diterapkan asas hukum sistematik spesialis. Contohnya, bila terdapat peristiwa pidana di mana dalam peristiwa pidana tersebut terdapat beberapa delik, yaitu delik sebagaimana diatur dalam undang-undang perdagangan atau pangan atau undang-undang lainnya, sedangkan sekaligus dalam peristiwa pidana tersebut terdapat delik korupsi, maka dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa setiap orang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor, dalam hal perbuatan seorang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang secara tegas termasuk dalam rumusan tindak pidana korupsi, meskipun ada irisan dengan ketentuan undang-undang lainnya, maka yang berlaku adalah pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana korupsi. Tindak pidana di bidang perdagangan dan pangan dan lainnya dapat dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi apabila memenuhi rumusan unsur tindak pidana korupsi seperti A. Pelaku tindak pidana tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang punya hubungan hukum dengan penyelenggara negara. B. Melawan hukum yang menggunakan kewenangan atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. C. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. D. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa kesimpulan penuntut umum terhadap dalil keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga patut dikesampingkan. Dan izin melanjutkan. B. Surat dakwaan akuo error in persona. Tanggapan penuntut umum. Penuntut umum berpendapat dalam penyusunan surat dakwaan nomor perkara PDS 06/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama terdakwa Thomas Nikasi Lembong telah menguraikan perbuatan terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap dengan telah menyebutkan tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana tindak pidana yang dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, dan akibat apa yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut serta ketentuan pidana apa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Untuk disampingkan. C. Kegiatan importasi gula periode 2015 sampai dengan 2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dakwaan penuntut umum yang didasarkan pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara nomor P03 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP RI harus dinyatakan batal demi hukum. Tanggapan atau pendapat penuntut umum bahwa audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan importasi gula periode 2015-2016 sebagaimana dimaksud oleh penasihat hukum adalah dalam eksepsinya bukanlah merupakan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Sedangkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Republik Indonesia atau BPK RI nomor P03/2025 tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana dalam perkara APO merupakan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang menyatakan dalam perkara APO telah merugikan keuangan negara sebesar 579.622.422 berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 junto pasal 2 peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKRI merupakan aparat intern pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Kewenangan BPKP untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan diatur dalam pasal 3 huruf E Perpres nomor 192 tahun 2014
di mana fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah. Audit perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah memberikan pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi. Selain itu, dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI nomor 236 PK dari Khusus 2014 tanggal 12 Mei 2015 didapati pertimbangan hukum sebagaimana berikut, bahwa mengenai siapa atau lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atas timbulnya kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah 1. Badan Pemeriksa Keuangan, 2. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, 3. Akuntan Publik. Apabila dihubungkan dengan perkara peninjauan kembali ini, pihak yang melakukan audit investigasi adalah Heri Pratama dan lembaga akuntan publik yang bertugas sebagai auditor untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu, bahwa eksistensi akuntan publik sebagai auditor resmi untuk melakukan audit investigasi terhadap perkara korupsi yang juga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum nasional dan paket peradilan sudah diakui, bahwa dari segi legalitas maupun otoritas lembaga akuntan publik dalam melaksanakan tugas atau audit investigasi sudah diterima atau diakui dalam praktek. Berdasarkan alasan pertimbangan Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa hasil audit yang dikeluarkan oleh ahli Heri Pratama adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari pertimbangan hukum tersebut diperoleh fakta bahwa hasil audit dari akuntan publik terhadap keuangan kerugian negara saja diterapkan sah oleh Mahkamah Agung. Terlebih hasil audit yang dilakukan oleh BPKP sudah pasti sah secara hukum. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 31 dari PUU dari 10 dari 2012 di halaman nomor 3 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan juga misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran materi dari perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. Dengan demikian, dalam perkara aku BPKP RI berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Dua kesimpulan penuntut umum terhadap dalil keberatan yang di pendapat tersebut adalah keliru dan tidak berdasar sehingga patut untuk disambungkan. Dilanjutkan. D. Surat dakwaan penuntut umum disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Exceptio obscurable. 1. Oleh unsur pemohon hukum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena seluruh pengakuan atau persetujuan impor oleh terdakwa telah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan pemisahan fungsi di dalam Kementerian Perdagangan, khususnya penerbitan pengakuan impor sehingga surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Anggapan penuntut umum bahwa argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan seluruh pengakuan atau persetujuan impor oleh terdakwa telah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik adalah penilaian yang prematur dan sangat subjektif, karena untuk menuju kebenaran argumentasi penasihat hukum terdakwa tersebut akan dilakukan pada saat pemeriksaan materi pokok perkara. Dengan demikian, materi keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut bukan masuk materi eksepsi atau keberatan. 2. Oleh di dalam surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa mengenai harga beli bulan besar putih yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan Pusat Koperasi Polisi Daerah dari PT Enterprodam, PT Makassar BD, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Bidang Sinar Industri, PT Permata Dunia Usaha, PT Andalan Pemilu, PT Duta Sumber Internasional, PT Berkah Maris Makmur. Meskipun dalam dakwaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dari realisasi kerjasama telah menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Tanggapan penuntut umum. Penuntut umum berpendapat materi eksepsi pada dasarnya telah memasuki materi pokok perkara yang kebenarannya akan dibuktikan secara substansial dalam pemeriksaan pokok perkara yang kebenarannya justru akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Uraian mengenai kerugian negara dalam surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena perhitungan kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan mengabaikan ketentuan pasal 4B Undang-Undang tindak pidana tersebut, di mana tindak pidana dilakukan, kapan tindak pidana yang dilakukan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, dan ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Sehingga
surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap yang memberikan gambaran utuh atas peristiwa pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Sehingga surat dakwaan nomor register perkara PDS 06 tanggal 25 Februari 2005 atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 UU. Syarat formil di mana surat dakwaan penuntut umum telah memuat identitas terdakwa yang tertulis secara lengkap. Surat dakwaan sudah diberi tanggal dan telah ditandatangani oleh penuntut umum. Adapun syarat materialnya, surat dakwaan penuntut umum baik dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar telah memuat seluruh unsur pasal yang didakwakan. Kemudian surat dakwaan tersebut telah menguraikan seluruh perbuatan dan peran terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Dan jangan lupa soft copy-nya juga ya, dari penasihat hukum juga kemarin untuk eksepsinya, soft copy-nya sudah diserahkan. Sudah. Demikian tadi penuntut umum telah membacakan nota pendapat ya. Baik dari eksepsi penasihat hukum sudah, pendapat dari penuntut umum juga sudah. Selanjutnya atas eksepsi maupun pendapat tersebut majelis akan bermusyawarah dan menentukan sikap ya. Untuk itu, untuk memberikan kesempatan mempertimbangkan segala sesuatunya, sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 ya. Ini kan eksepsi sudah ya, sudah diajukan, dibacakan, tanggapan sudah, penjelasan sudah cukup. Kemudian yang diajukan tanggapan apa lagi? Bisa dihidup. Boleh. Izin, Andris, kami akan langsung sedikit menanggapi mengenai tempus yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam bantahannya dari Idris. Di situ jaksa penuntut umum menyatakan secara tegas bahwa tempusnya itu adalah waktu di mana Pak Tom Lembong ini menjabat, yaitu periode 2015 dan 2016. Sedangkan ini kami sangat keberatan karena penyidikan ini harusnya 2015-2023. Kenapa tempusnya ini hanya tempus pada saat Pak Lembong menjabat? Itu keberatan kami majelis. Gitu. Terus yang kedua majelis, izin, tadi tidak JPU dalam jawaban atau bantahannya tidak menjelaskan mengenai korelasi pasal yang didakwakan dengan pasal 14 bagaimana Undang-Undang Tipikor. Kami butuh penjelasan atas itu. Bagaimana bisa Pak Tom Lembong ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Tipikor, padahal dalam perbuatan melawan hukum yang didakwakan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Petani, itu adalah Undang-Undang Perlindungan Pangan, serta peraturan Permendak dan juga Permen 117. Kami sangat keberatan selaku penasihat hukum. Demikian. Intinya segala sesuatu yang baru saudara sampaikan kan semuanya sudah termuat lengkap dalam eksepsi, ya. Hanya pengulangan saja, eksepsi sudah sampaikan. Demikian tanggapan atau pendapat dari penuntut umum, ya. Untuk itu selanjutnya jawab penjelasan sudah cukup. Selanjutnya giliran majelis akan menentukan sikap dalam suatu putusan, bisa putusan akhir ataupun putusan selah, ya. Yang sudah sampaikan sudah termuat dalam eksepsi kan? Sudah, yang mulia. Baik. Demikian penuntut umum ya, cukup. Saudara Thomas Lembong cukup ya. Demikian penasihat hukum. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada dari saudara terdakwa silakan. Mohon maaf, biasanya hidup.
Ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Silakan. Pertama saya setuju dan menyatakan kembali keberatan yang sangat saya hukum saya bahwa Tempus daripada dakwaan di klub dengan Tempus daripada stadium. Kenapa hanya saya yang menjadi ketua lembaga tersangka? Saya juga merasa bahwa dalam tanggapannya penuntut belum memperlihatkan masalah ini, hubungan antara pelanggaran undang-undang yang diduga dengan tindak korupsi yang diduga. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Ya, jadi kami rasa tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum ya, keberatan mengenai Tempus. Dan itu pula yang saudara sudah uraikan dalam eksepsi saudara kan di sidang sebelumnya. Baik, jadi demikian untuk memberikan kesempatan majelis hakim menentukan sikap menjatuhkan suatu keputusan akan disidangkan kembali untuk dibuka pada hari Selasa Kamis tanggal 13 Maret 2025. Ya. Baik, terdakwa tetap dalam tahanan, sidang ini selesai dan ditutup. Terima kasih. Ya, kita masih berharapnya eksepsinya diterima. Ini persis kan? Ini Mbak. Ini Mbak, kedua. Tas gitu. Kalau ini tas pegang itu. Tadi depan. Di luar aja. Iya di luar ya. Kalau itu terjadi pada Pak Nomenko, maka ini bisa terjadi pada semua rakyat Indonesia. Betul. Gimana keadilan? Kalau sprindik itu 2015 sampai 2023, maka yang pertama dipanggil adalah Rahar Borel. Borel bukan kisah hidup. Kenapa Nomenko duluan yang muncul? 2015 itu yang pertama Rahar Borel. Apa yang Nomenko? Sambil jalan dulu ya, nanti depan aja. Bareng sama ibu, bu, sini bu. Iya belakang. Sini bu, Sini bu. ya, Pak. Semangat. Pak, ayo Kak.
sabar. Bapak. Bapak, sehat-sehat Bapak. Semangat Bapak. Semangat terus, semangat terus. Sama-sama. Kita bisa belakang Bapak. Angkat dulu Pak. Terima kasih. Senang sekali negara ini. Dua poin itu tadi. Selamat siang kawan-kawan media. Terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi menanggapi tanggapan daripada kejaksaan atas eksepsi yang kami ajukan ya saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya. Sebagai contoh, tempus daripada sprindik ya, atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya, sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya, itu kan ya tidak konsisten ya, karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua menteri perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya ya, juga harus serentak ya, tidak bisa milih-milih lah gitu ya. Artinya sudah ada equality before the law. Betul tidak setara ya dalam mata hukum. Pak, perasaan Bapak kan harusnya kan semua menteri itu 2003 itu harus dipanggil lah terus dijadikan tersangka ataupun saksi. Bapak ingin mereka dijadikan saksi? Begini, kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Ya. Dan saya yakin semua menteri-menteri perdagangan yang lain ya, akan juga bisa ikut membuktikan bahwa selama ini proses importasi gula itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi ini seperti milih-milih, ya, mentersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif, tidak komprehensif, ya, karena akan membuktikan, jadi semua menteri-menteri perdagangan yang lain akan membuktikan bahwa semua importasi gula itu selama 2015-2023 rutin saja, ya, semuanya hal biasa, ya, dan itu yang emang saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Oke, gitu ya. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Oleh kejaksaan, oleh negara yang mengabaikan. Mungkin selebihnya PH penasihat hukum saya bisa. Saat ini kan masih terjadi impor gula Pak di tahun 2025 ini. Apakah ini juga tebang pilih untuk Pak? Sekarang masih impor gula loh Pak di 2025 ini. Semangat Pak Tom. Terima kasih. Mereka. Kami ini KNPRI ya dan emak-emak, kami hari ini menyaksikan
kebobrokan hukum di Indonesia, ya, karena luar biasa. Tebang pilih, bagaimana Kejagung ini Jelas ini ada motif politik. mencomot ya menteri yang ternyata itu tidak ada bukti gitu loh, ya. 1 sen pun tidak ada bukti Pak Tom korupsi. Jadi, ya, 1 sen pun. Satu-satu ya, Bu. Jadi di sprindik itu jelas bahwa periodenya itu adalah Menteri Perdagangan tahun 2013 sampai 2023. Yang artinya nih jelas banget Menteri 2015 itu yang pertama adalah Rahmat Gobel. Kedua baru Pak Tom Lembong. Baru berikutnya Lutfi dan lain sebagainya sampai Julhas, ya. Sekarang aja Julhas masih impor loh. Kan di berita kemarin Julhas itu masih impor gitu loh. Nah, kalau dia mau ngambil dari yang pertama 2015, harusnya Rahmat Gobel dulu dong. Kenapa Tom Lembong yang diciduk duluan? Atau dia mau ngambil dari belakang, Julhas dulu dong. Mana ada ngambil begitu cap-cip-cup terus ngambil Tom Lembong. Nah, pertanyaannya ada apa dengan Tom Lembong? Di sini ada ketidakadilan, ada tebang pilih, tapi tujuannya itu nggak jelas. Artinya gini, kesalahan ini dituduhkan dengan cara serampangan. Ya, ini adalah Kejagung. Bapak Prabowo kami minta copot gitu Kejagung. Mungkin karena dia kebanyakan istri, jadi mikirnya salah. Ya, Kebanyakan skandal. itu Kejagung kalau jalan aja udah miring. Kebanyakan bini itu. Supaya dia kerja yang benar, Pak, tolong otak-otak kotor dia itu dibuang. Otak-otak kotor Kejagung dibuang. Besok kita aksi di Kejagung jam 11 pagi. 11 siang ya. Kita udah siapin mobil komando di situ, kita akan teriak Kejagung harus seadil-adilnya. Kalau memang sprindik dari 2015 sampai 2023, maka yang ditangkap duluan adalah Rahmat Gobel dan bukan ngerjain Tom Lembong. Betul Ibu? Ibu silakan kalau ada yang mau ngomong. Sekarang Pak, kalau Pak Jaksa nggak bisa berbuat adil Pak, Bapak mending mundur aja deh Pak, daripada kita suruh copot Pak. Besok kita suarakan ya. Kita suarakan besok Bapak, siap-siap Pak. Besok kita labrak Bapak Kejaksaan Agung ya. Begini loh, karena kalau Pak Tom Lembong itu sudah melakukan kebijakan sebagai menteri, ternyata dia dipersekusi seperti ini, nanti semua menteri itu akan kejadian yang sama seperti ini gitu loh. Jangan gara-gara politik dan kriminalisasi. Orang yang nggak salah jadi salah gitu loh, dicari-cari salahnya. Dan ini bukan cuma menteri aja, semua pejabat itu berarti begitu dia sudah ditarik sumpah ya untuk mendapatkan suatu jabatan, satu kakinya tuh udah siap di penjara. Karena apa? Semua bisa diatur, dihukum di Indonesia ini. Ya, demikian KNPRI, ada lagi yang mau ngomong? Terima kasih. Kami akan ada sidang lagi HRS di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada peraturan yang baru setelah terjadinya suatu tindak pidana, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih meringankan atau menguntungkan terdakwa. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan secara tegas bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara itu terbit di undangan tanggal 24 Februari 2025 gitu ya. Sedangkan dakwaan ini 25 Februari. Harusnya ini jaksa menggunakan undang-undang yang baru, bukan menggunakan undang-undang yang lama. Ini tidak retroaktif kok. Dilihat aja surat dakwaan itu 25 Februari, undang-undang diundangkan itu 24 Februari dan langsung berlaku gitu. Nah, itu yang kita sangat menyayangkan. Untuk itu kami yakin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khususnya Majelis Hakim punya hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pak Tom Lembong. Itu kami sangat siap, Pak Tom Lembong dan kami selaku tim hukum sangat siap menghadapi putusan nanti di tanggal hari Kamis besok tanggal 13 ya, 13 Maret. Kurang lebih seperti itu. Harapannya apa Bang? Harapannya hukum ditegakkan dengan benar, dengan baik dan benar. Tidak boleh jadi ngaling-ngaling, tidak boleh pilih-pilih. Kalau memang ada salah-salah, kalau memang benar ya sudah, bebaskan, lepaskan. Jangan memenjarakan orang dengan hal-hal yang kita sendiri mungkin masih banyak perdebatan atas beberapa undang-undang atau aturan, apalagi yang ini kita yakin itu perbuatan tindak pidana korupsi. Lepaskan, bebaskan kemudian, tidak ada pilihan lain. Demikian. Betul.
akan diputuskan oleh hakim pada hari Kamis besok, tanggal 13 Maret. Abang nggak ada tanggapan lain, tapi siap gitu ya? Kami siap, tadi udah langsung kita tanggapi kan, atas bantahan jaksa langsung kita tanggapi, makanya saya langsung berdiri langsung kita tanggapi. Harusnya kan ada respon ya? Enggak, memang emang nggak ada. ya, memang secara normal tidak ada tanggapan atas bantahan itu. Tapi boleh menyanggah gitu. Tapi karena isinya tidak tepat dan tidak benar, kami harus menyanggah dong. Kan ini menyangkut kemerdekaan Pak Tom Lembong yang udah direnggut. Kami harus membela klien kami dengan baik dan benar. Tapi kalau kayak misalkan nggak ada jawaban langsung, tapi kan ini urutannya eksepsi dulu baru jawaban eksepsi. Iya, kan bantahan. sebenarnya karena jawabannya tidak menjawab gitu kan. Iya, Maksudnya tidak makanya menjawab kita eksepsi. bantah. Berarti nggak jelas Ada yang maksudnya aneh itu nggak sih, ditolak Bang? apa diterima gitu. Enggak, memang kalau eksepsi tahapannya hukum acaranya demikian. Jadi nggak ada Ya. pemeriksaan. Nanti itu pokok perkara. Iya. Ini eksepsi dulu, nanti putusan selah.